Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya, mahasiswa Psikotes Sebuah Ambon. Perkenalkan, nama saya Keisha Marcella Mole, NIM P2012-007, kelas A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai IMS untuk melengkapi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Promkes. Untuk tidak membuang-buang waktu terlalu lama, mari kita langsung mulai saja untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Apa sih itu? Yang perlu teman-teman ketahui bahwa apa sih itu IMS atau pengertian dari IMS, kepanjangan juga dari IMS. Ya teman-teman, IMS ini singkatan dari infeksi menular seksual. Oke teman-teman, pasti semuanya pada bertanya-tanya ya, apa sih pengertian dari infeksi menular seksual ini? Ya teman-teman, infeksi menular seksual ini arti atau pengertian dari infeksi menular seksual ini yang sebagian besarnya ini terjadi atau tertular karena hubungan seksual, baik hubungan seksual vagina atau melalui vaginal dan juga anal, atau anus dan juga dubur. Yang ketiga itu oral atau yang disebut yang disebut dengan melalui mulut. Oke teman-teman, infeksi menular seksual ini juga bisa dikenal sebagai biasanya teman-teman dikenal sebagai PMS atau biasanya disebut dengan penyakit kelamin. Ya teman-teman, istilah dari PMS atau penyakit kelamin ini sudah tidak lagi dipakai karena apa teman-teman? Karena beberapa jenis infeksi tidak hanya bisa menginfeksi pada bagian alat reproduksi saja atau dikarenakan dengan hubungan seksual saja. Ya teman-teman, IMS ini itu juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, satu kelompok yang pertama itu adalah IMS atau infeksi menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya nih ya teman-teman, bibit atau virus penyakit ini terdapat di cairan sperma atau cairan vagina atau darah. Cairan vagina ini apa teman-teman? Yaitu keputihan teman-teman. Kelompok yang kedua, IMS yang disebabkan atau yang ditularkan tidak hanya melalui hubungan seksual, melainkan juga melalui gaya hidup kita yang tidak sehat. Nah, ini teman-teman, sering sekali orang berpendapat bahwa kita itu terkena penyakit kita itu terkena infeksi menular seksual itu karena kita melakukan hubungan seksual. Padahal tidak hanya itu teman-teman. Infeksi menular seksual juga terjadi karena kita melakukan gaya hidup yang kurang sehat. Contohnya nih teman-teman, misalnya nih teman-teman, berganti-gantian menggunakan handuk atau pakaian dalam dengan orang lain. Nah, ini tidak boleh sebenarnya teman-teman, karena masing-masing orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Kita tidak tahu ya kalau teman kita yang kita bergantian pakaian dalam dengan itu mempunyai penyakit apa, kita kan tidak tahu ya teman-teman. Maka dari itu sangat tidak boleh sekali kalau kita melakukan gonta-ganti handuk dan juga pakaian dalam, dan juga jarang menggantikan pakaian dalam. Nah ini teman-teman, biasanya nih teman-teman, kita kalau sudah pulang dari tempat kerja atau dari kampus pasti capek ya gitu teman, sampai lupa untuk mengganti pakaian dalam kita, atau bukan juga lupa untuk mandi. Nah ini sangat tidak boleh sebenarnya teman-teman, karena hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kita bisa terjangkit penyakit atau infeksi menular seksual teman-teman. Jadi minimalnya 1 hari 2 kali, maksimalnya itu 3 kali sehari. Jadi kita harus terus menjaga kebersihan tubuh kita, terutama pakaian dalam kita harus terus diganti, karena kalau tidak diganti bisa terjangkit oleh infeksi menular seksual. Dan juga ada contohnya lagi teman-teman, yang ketiganya itu
cebok yang tidak benar. Cebok yang tidak benar ini juga bisa menyebabkan infeksi menular seksual, teman-teman. Dan yang keempat ini melakukan atau pencuciannya melakukan air yang kotor, air yang kurang bersih. Teman-teman perlu diperhatikan sekali bahwa kalau kita mau mencuci alat reproduksi kita itu, kita harus lihat dulu airnya itu bersih apa tidak, airnya bagus apa tidak, airnya jernih apa tidak, airnya kotor apa tidak, agar kita tidak terjangkit oleh infeksi menular seksual, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi pada umumnya itu seseorang akan memunculkan gejala-gejala. Jadi seseorang yang terkena penyakit infeksi menular seksual ini, dia akan memunculkan gejala-gejala yang sama pada saat mengalami IMS. Gejala-gejala tersebut tuh terdapat 4 gejala ya, teman-teman. Yang pertama itu ada luka atau semacam kutil di alat kelamin. Jadi bagi teman-teman yang sudah terjangkit oleh oleh infeksi menular seksual, teman-teman bisa mengetahuinya bisa melihatnya ketika teman-teman mendapatkan luka atau semacam kutil di bagian alat kelamin teman-teman. Yang kedua juga keluar cairan yang tidak seperti biasanya dari alat kelamin teman-teman. Pada perempuan itu biasanya akan mengeluarkan atau mengalami keputihan yang berbau gatal dan juga berwarna. Yang ketiga itu nyeri pada saat buang air kecil, kecuali untuk perempuan ya teman-teman, karena saluran kencing pada perempuan dan vagina itu berbeda. Jadi meskipun perempuan itu dia sudah terkena infeksi menular sekular, tetap saja dia tidak akan merasakan sakit karena saluran kencing dan saluran vagina itu beda tempatnya, teman-teman. Yang keempatnya itu muncul rasa nyeri di perut bagian bawah. Itu tadi 4 gejala-gejala dari seseorang yang telah terkena infeksi menular seksual. Jadi kalau teman-teman mau mengetahui apakah saya terkena penyakit infeksi menular seksual, dari keempat gejala itu teman-teman sudah bisa mengetahuinya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke, IMS memunculkan gejala yang hampir sama ya teman-teman, maka untuk mengobatinya juga itu harus diperiksa ke dokter untuk mengetahui jenis penyakit dan obat yang tepat untuk IMS yang dialami. Jadi teman-teman, IMS ini bukan sembarang penyakit ya teman-teman. IMS ini juga berbeda-beda obatnya. Kita tidak bisa mengobatinya secara sendiri, karena kalau kita mengobatinya secara sendiri itu justru tidak akan sembuh, malah akan semakin parah teman-teman. Jadi usahakan untuk berobat ke dokter yang memang betul-betul ahlinya di bidang itu teman-teman, agar tidak terjadi kesalahan fatal atau tidak membuat teman-teman semakin menderita terkena infeksi menular seksual ini teman-teman. Oke teman-teman, akibat-akibat yang harus ditanggung ketika seseorang menderita IMS jika tidak diperiksa dan diobati secara cepat, mungkin akan menimbulkan resiko, begitu ya teman-teman. Ya teman-teman, di sini saya mau sampaikan bahwa jika teman-teman sekalian yang menonton ini telah terjangkit penyakit infeksi menular seksual, saya sarankan untuk segera konsultasi dengan dokter agar melakukan pengobatan secepatnya, agar tidak berisiko terlalu fatal ya teman-teman. Kalau teman-teman terlambat atau tidak secepatnya mengobati atau memeriksa IMS pada dokter, ada 5 risiko yang harus teman-teman tanggung ketika teman-teman tidak secepatnya melakukan pengobatan. Yang pertama itu kerusakan alat reproduksi yang dapat menyebabkan kebutahan atau kemandulan teman-teman. Yang kedua itu gangguan saraf, biasanya berakibat pikun bahkan kebutaan teman-teman. Yang ketiga itu menularkan pada bayi dalam kandungan yang akan mengakibatkan kebutaan atau keterbelakangan mental bayi. Yang keempat bisa menularkan kepada orang lain atau pasangan kita saat kita melakukan hubungan seksual. Yang kelima itu menyebabkan kematian. Ya, ini faktor-faktor teman-teman, resiko-resiko yang diderita oleh penyakit seseorang yang telah terjangkit IMS ini teman-teman. Jadi jika bila teman-teman tidak ingin terjadi seperti ini, segeralah untuk berobat
ke dokter yang benar-benar dokter ahli di bagian ini, dan juga secepatnya mengobatinya agar tidak menimbulkan resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh teman-teman sekalian. Oke teman-teman, sekian dari penyuluhan saya di malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan saya di hari ini bahwa tetaplah jaga kebersihan kita agar tidak terjangkit oleh IMS atau infeksi menular seksual ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan materi ini kepada saya untuk melakukan penyuluhan IMS ini. Saya ucapkan banyak mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan atau kurangnya materi yang saya sampaikan di penyuluhan ini. Bagi teman-teman yang merasa masih kurang, boleh untuk men-searching kembali di Google agar bisa lebih memahami apa itu IMS dan dapat mencegahnya dengan baik teman-teman. Oke teman-teman, akhir kata saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.